Selamat siang Mbak Pravita. Selamat siang, Mbak Dara. Terima kasih sudah hadir di sesi konseling kita hari ini. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Walaupun cuaca Surabaya lagi biasanya kan panas, sekarang lagi mendung, tapi saya masih fit lah. Oke, baik. Untuk akhir-akhir ini kesibukan Mbak Pravita ngapain aja ya selain mengerjakan tugas? Pastinya semester 3 ini pasti banyak banget ya tugasnya. Kebetulan minggu ini lagi nyantai gitu. Cuma ada beberapa tugas mungkin kayak ngeresum, catatan gitu. Terus kalau kesibukan lain selain kuliah, saya mungkin ada kegiatan kayak panitia gitu. Kalau boleh tahu panitia apa Mbak? Ada event kayak keakraban gitu, ada kalah. Terus ada apa? Koordinator. Jadi lagi ada kayak photoshoot buat member, lagi ngerjain itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita kan masih kenal, masih tahu nama satu sama lain ya. Jadi saya minta tolong boleh diceritakan diri Mbak Pravita lebih dalam mengenai diri Mbak Pravita. Seperti yang mungkin Mbak Zara sudah tahu, sekarang selain berkuliah, mungkin saya sibuk tadi panitia gitu. Kegiatan sehari-hari saya mungkin selain kuliah itu juga ada bekerja di sore hari. Jadi saya ada kayak bersih-bersih kos-kosan gitu di pagi hari. Jadi sore hari memang. Terus kalau mengenai diri saya ini rumah saya di Megawetan. Jadi kayak komunitas kampus itu dekat. Jadi Mbak Pravita emang asli warga lokal sini ya Mbak? Saya mau nanya tujuan Mbak Pravita datang sini itu untuk apa ya? Oke, jadi dari sesi konseling ini saya itu ingin kalau diri saya itu bisa mengemukakan pendapat saya. Jadi di rumah atau di keluarga saya itu saya nggak bisa mengungkapkan pendapat saya, bahkan saya nggak ditanya pendapat saya mengenai kayak keputusan yang krusial buat rumah, keputusan yang besar. Menurut saya bisa ngambil kayak keputusan yang lebih baik, tapi saya nggak pernah dikasih uang buat keputusan saya dulu. Oke, jadi Mbak Pravita ini merasa diri Mbak Pravita ini sulit untuk mengungkapkan suatu pendapat gitu ya, yang sangat krusial di konteks keluarga. Kalau boleh tahu itu terkait hal apa ya Mbak? Jadi sebetulnya kalau mengungkapkan pendapat itu, dulu waktu saya kecil itu sama juga kelas itu saya nggak berani sama sekali. Tapi lama-kelamaan sekarang masih udah kuliah itu tetap nggak berani waktu di keluarga aja. Misal keluarga saya sedang ada krisis keuangan gitu ya. Nah, kemudian orang tua saya ini kayak tiba-tiba itu nyari pinjaman, tiba-tiba tanpa mengomunikasikan pada saya, karena seharusnya kan rumah itu jadi tempat yang kayak komunikasi pada satu sama lain. Harusnya bisa bertukar pendapat di situ. Kemudian saya rasa
sebelum itu apakah Mbak Gravita ini udah mencoba untuk Mbak Gravita kayak mengungkapkan gitu, apa emang nggak dikasih itu, emang nggak dikasih ruang atau emang gimana Mbak, emang nggak ada kesempatan buat ngomong atau Mbak Gravita nggak berani gitu? Yang pertama itu memang saya nggak dikasih ruang. Yang kedua itu saya merasa kayak saya tuh otomatis nggak bisa ngomong, apalagi terkait sama ayah saya. Jadi ayah saya itu temperamental, otoriter, patriarki. Jadi bahkan sama saya tuh banyak kayak keputusan yang kayak bikin di rumah itu nggak baik. Maksudnya kayak apa-apa itu ambil keputusan sendiri, sedangkan yang keputusan yang diambil itu bukan keputusan yang baik. Dalam artian lain merugikan saya iya, merugikan saya iya. Kalau biasanya di rumah gitu Mbak Gravita kalau di rumah itu lebih sering ngobrol dengan siapa? Kira-kira yang bisa diajak komunikasi yang sekiranya enak gitu, dengan mama atau dengan saudara atau bagaimana? Saya kan di rumah ada 4 orang, ada mama saya, ayah saya, kemudian adik saya dan saya. Kalau yang sering maksudnya ngomong cerita-cerita random itu ke adik saya. Jadi ini Mbak, ini saya mau nanya ya, dengan Mbak Gravita kayak nggak bisa mengungkapkan pendapatnya itu, apa yang emang Mbak Gravita rasakan? Apa efek yang Mbak Gravita alami itu? Rasanya kayak kesel sendiri gitu. Jadinya kayak ya udah orang udah maksudnya udah dilakuin kan, maksudnya keputusan yang diambil, jadi tinggal keselnya, tinggal emosinya. Ya, jadi yang terjadi di keluarga Mbak Gravita karena emang Mbak Gravita ini emang nggak diberi kesempatan gitu ya buat mengungkapkan pendapat. Nah, Mbak Gravita juga tahu sendiri bagaimana dampaknya ke diri Mbak Gravita jika emang Mbak Gravita ini nggak berani buat mengungkapkan apa isi hati Mbak Gravita. Mbak Gravita tahu sendiri dampak untuk Mbak Gravita kalau emang di dalam diri Mbak Gravita itu kesel, marah dan sebagainya. Oke Mbak. Jadi sebenarnya setiap manusia itu emang berhak buat mengungkapkan pendapatnya. Jadi mau nggak mau itu harus mengungkapkan pendapatnya agar nggak ada lagi yang dirasa Mbak Gravita kayak kesel sendiri atau marah dan sebagainya. Jadi mau nggak mau itu Mbak Gravita itu harus mencoba mengungkapkan apa yang ada di Mbak Gravita. Mungkin bisa dilakukan Mbak Gravita nanti kalau di rumah melalui hal-hal yang mulai dari yang terkecil dulu. Misalnya setiap orang rumah itu kayak apa, kayak nawarin Mbak Gravita mau makan apa, itu Mbak Gravita harus berani mengungkapin apa yang Mbak Gravita mau. Jadi jangan kayak mentingin rasa gak enakan itu. Bisa juga Mbak Gravita itu mulai kayak obrolin gitu baik-baik dengan sebenarnya kalau saya lihat-lihat itu emang di keluarga Mbak Gravita itu emang kurang terbuka gitu ya terkait komunikasi. Iya, apa benar seperti itu? Ya, jadi kalau di rumah itu saya komunikasinya paling sama adik. Jadi orang tua saya tuh nggak kayak biasa cerita mungkin kesehariannya atau beban akademik atau apa. Mungkin bagi sebagian orang kan cerita ke orang tua, tapi saya tuh enggak. Oke. Jadi emang Mbak Gravita ini belum terbiasa gitu ya komunikasi secara terbuka dengan orang tua. Iya, benar seperti itu. Bilang mau membuka komunikasi kan background ayah saya kan kayak suka bentak-bentak, jadi secara nggak langsung tuh kayak enggak gitu buat saya berkomunikasi atau menyampaikan pendapat saya. Jadi kayak ada tertahan, kayak gimana
Gravita pernah nggak kayak udah di tahap mau nyampein tapi malah dapat respon yang negatif dari pihak ayah ataupun dari mama? Belum pernah ada kesempatan untuk menyampaikan, tapi keputusannya udah diambil. Kan kalau gitu kan percuma juga saya berpendapat ngomong lagi. Kalau ujung-ujungnya udah ngambil keputusan lain. Terus di sisi lain yang ada di pikiran saya itu kayak kaku ketahan, soalnya kayak takut dibentak. Mungkin karena kecil saya banyak dibentak. Tapi sebenarnya hubungan Mbak Gravita dengan mama Mbak Gravita itu apakah komunikasinya juga terbuka atau gimana? Kalau emang terbuka itu Mbak Gravita kayak bisa dengan bantuan mama Mbak Gravita mencoba mengkomunikasikan dengan ayah Mbak Gravita secara baik-baik. Dan Mbak Gravita juga bilang dan hati ke ayah Mbak Gravita kalau di situasi manapun Mbak Gravita itu minta dilibatkan dalam keputusan yang diambil. Kalau dari mama saya malah lebih gak berani dari saya. Jadi bisa dibilang anak-anaknya itu lebih pemaaf daripada mama saya. Bisa mengenai keputusan dan lain-lain. Terus kalau misal mengenai komunikasi sama ayah saya, banyak jadi nggak di waktu-waktu bebas itu bisa bicara hal yang misal krusial gitu, misal kayak ya pokoknya kan karena temperamental tadi susah buat nyari timing yang pas suasananya bagus itu susah. Jadi biasanya pun komunikasi sama mama saya, mungkin mama saya mengeluh karena ayahmu gini. Tapi ya balik lagi, jadi kayak karena ayah saya mungkin merasa satu-satunya laki-laki di situ ya, jadi mama saya mungkin merasa ya kak tunggu aja, padahal keputusannya pun juga selalu gitu. Jadi bisa dibilang di keluarga Mbak Gravita ini yang lebih berani itu Mbak Gravita ya daripada mama adik. Yang paling berani itu kalau misal dulunya mungkin adik saya baru mama saya. Terkait hal Mbak Gravita nggak berani kayak mengungkapin apa yang dirasakan Mbak Gravita itu, Mbak Gravita udah mencoba menceritakan kepada adik Mbak Gravita atau enggak? Jadi saya sama adik saya kan maksudnya deket banget ya. Jadi kayak apa yang dia rasa, apa yang dia terima itu saya juga tahu. Apa yang saya terima, apa yang saya rasa itu dia juga tahu. Jadi ada part di mana misal kita sepedaan bareng itu kita selama di motor itu kita nangis bareng, itu ada. Jadi kayak saling tahu saya sama dia. Komunikasinya bagus. Kalau dibilang pernah nggak Mbak kira-kira ada Mbak Gravita ini mewakilkan apa yang Mbak Gravita rasakan gitu? Kayak Mbak Gravita ini pernah nggak menyampaikan sesuatu yang emang mau Mbak Gravita katakan ke ayah Mbak Gravita? Dan impact atau efeknya adalah sama seperti bayangan saya, yaitu dibentak. Dari situ kan bikin saya kayak makin nggak berani buat bisa nyampein pendapat saya di permasalahan ini, terutama permasalahan yang sosial. Jadi saya tuh bingung kalau saya mau coba numbuhin keberanian saya itu dimulai dari apa dulu. Mungkin Mbak Gravita bisa menekankan gitu ya, kalau emang mengungkapkan pendapat itu sangat penting ya, apapun resikonya, apapun efek sampingnya, yang terpenting itu Mbak Gravita sudah lega bisa mengungkapkan pendapat Mbak Gravita. Jadi dengan diri Mbak Gravita sendiri yang mengungkapkan, jadi tidak diwakilkan oleh mama ataupun oleh adik Mbak Gravita gitu. Jadi Mbak Gravita harus menanamkan ke diri Mbak Gravita kalau emang
tidak mengungkapkan pendapat apa yang dirasa Mbak Pravita itu, yang ada malah menimbulkan dampak yang buruk gitu bagi diri Mbak Pravita. Secara nggak langsung Mbak Pravita kan tadi menyampaikan kalau dirinya kesel gitu, marah, nggak bisa mengungkapkan pendapatnya gitu. Nah, mungkin Mbak Pravita bisa mulai dari hal kecil itu, menerapin di diri Mbak Pravita bahwa ditekanin lagi kalau mengungkapkan pendapat Mbak Pravita, mengungkapkan apa yang Mbak Pravita inginkan itu sangat penting. Jadi yang terpenting itu emang harus berani dulu Mbak. Jadi Mbak Pravita mempunyai tekad keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Jadi untuk pikiran yang negatif itu dihilangkan dulu. Misalkan Mbak Pravita juga kadang sebelum mengungkapkan pendapat kan sudah ada nih bayangan-bayangan negatif. Nah itu mungkin bisa diganti dengan bayangan positif, karena dengan kita menerapkan yang positif itu bisa jadi akan kejadian di kita gitu sih Mbak. Kayak afirmasi positif gitu. Jadi mungkin kalau misal saya sampai di situasi yang kayak mengharuskan, sebenarnya mengharuskan saya untuk berbicara, berarti saya harus memikirkan hal-hal positif waktu jika penyampaian suara saya berhasil. Iya. Tapi juga harus dipertimbangkan lagi sebagai Mbak Pravita sebagai anak itu pantas nggak kalau misal ikut dalam konteks, misalkan ada tuh kayak beberapa masalah yang emang fokusnya itu untuk pihak orang tua. Nah itu Mbak Pravita bisa memposisikan diri Mbak Pravita. Jadi tidak semua hal ya yang anak itu boleh ikut campur terkait dengan urusan orang tua. Jadi Mbak Pravita lihat konteksnya dulu. Jadi tetap balik lagi ya, saya harus nguatin keberanian saya sendiri lewat afirmasi positif di diri saya. Karena dari apa yang saya lihat ini Mbak Pravita nggak berani mengungkapkan itu karena emang luka-luka di masa lalu gitu. Jadi Mbak Pravita masih membawa luka itu ke masa sekarang gitu. Jadi yang setiap kali Mbak Pravita mau menyampaikan pendapat itu malah Mbak Pravita keduluan dengan pikiran negatif Mbak Pravita. Karena apa yang saya lihat juga Mbak Pravita itu sebenarnya berani gitu buat mengungkapkan pendapat. Mbak Pravita tadi di awal juga ceritakan bahwa di sekolah dulu nggak berani gitu ya maju ke kelas, namun di kuliahnya ini justru malah sangat berani gitu ya, bisa dibilang sangat percaya diri. Bisa jadi, tapi kalau di konteks perkuliahan saya mikirnya sayang misal kalau saya nggak bersalah kan terkait dengan nilai juga. Terus kalau di sekolah kan banyak pertimbangan, kalau misal pas pulang kenapa tadi nggak nyampein ini pada ini bisa masuk bisa dibayar, cuma gitu aja sih kalau dalam konteks pendidikan ya. Tapi kalau dari konteks rumah tadi kan ya kita ngerti. Terus kira-kira apakah ada kayak latihan praktek apa yang kecil gitu yang bisa saya lakukan buat masalah keberanian saya buat di rumahnya? Seperti yang tadi saya bilang, Mbak Pravita bisa mencoba dari hal kecil untuk mengungkapkan pendapat. Misalnya Mbak Pravita ditanya ingin makan apa, itu Mbak Pravita mengungkapkan apa yang emang diinginkan oleh Mbak Pravita. Beranilah untuk mengungkapkan. Kan biasanya sebagian dari anak itu nggak berani kayak mengungkapkan apa yang dia pengen karena didasari dengan rasa tidak enak gitu. Jadi sementara itu Mbak Pravita dengan rasa tidak enak itu Mbak Pravita sampaikan dulu. Jadi dimulai dengan saya coba buat
jika dari hal kecil sudah terbiasa, baru bisa Mbak Pravita contohkan di hal-hal yang besar yang sangat krusial menurutnya. Selama sebenarnya obrolan kita hari ini cukup sampai di sini. Dari awal kita ngobrol tadi, apa yang Mbak Pravita dapatkan? Jadi ada dua hal penting yang saya dapatkan dalam sesi konseling ini. Yang pertama adalah bagaimana saya tetap atau meningkatkan keberanian saya dengan cara memberikan afirmasi positif pada saat saya mau mengemukakan pendapat. Yang kedua adalah bentuk praktis implikasi sederhana di kehidupan sehari-hari saya. Jadi besok saya akan mulai coba buat nyampein mungkin saran saya besok mau sarapan apa atau besok milih sayur apa. Ya, jadi bagus ya Mbak Pravita sekarang udah mulai menyadari ya bahwa kalau berani untuk mengemukakan pendapat itu sangat penting untuk diri Mbak Pravita sendiri gitu. Dan harus Mbak Pravita ingat juga kalau memang Mbak Pravita terus-terusan gak berani buat mengungkapkan apa pendapat yang Mbak Pravita rasakan, yang ada malah ada beberapa negatif Mbak Pravita gitu ya. Nanti sampai rumah bisa dicoba melalui metode tersebut. Jadi mungkin jika Mbak Pravita berkenan, kita bisa menjadwalkan kembali di minggu depan untuk mengevaluasi dari aktivitas Mbak Pravita yang Mbak Pravita lakukan di rumah Mbak Pravita. Misal udah sampai mana nih Mbak Pravita mencoba untuk mengungkapkan apa yang dirasakan Mbak Pravita di ruang Mbak Pravita. Gitu.